Tapi semoga baik-baik semua. Oke, jadi teman-teman, sekarang kita akan melakukan pelatihan pengolahan data foto udara ya, rekan-rekan. Jadi memang pelatihan ini nanti berangkat dari dasar dulu. Ya sedasarnya tuh praktikal lah ya, nggak kayak teori di perkuliahan. Setidaknya teman-teman, saya melihat dari antusiasnya teman-teman juga dari formulir itu ingin mengetahui konsep foto udara, ingin mengetahui pengolahan foto udara. Itu jadi gambaran juga buat saya gitu untuk membawakan materi ke teman-teman biar apa yang diterima dengan baik gitu harapannya. Dan tentunya bermanfaat juga ya. Karena acara ini ya ditujukan nanti untuk donation. Terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah berinisiatif tinggi ya, udah double lah ya mau belajar dan juga mau berdonasi. Eh, Pokoknya 100% insya Allah semua yang masuk dari rekan-rekan semuanya itu akan kita langsung salurkan ke orang yang membutuhkan, ke teman-teman kita yang membutuhkan gitu ya. Jadi eh, ya semoga berkah gitu buat rekan-rekan sekalian. Oke, mungkin langsung aja ke materi kita ya. Jadi sebelum langsung sesi praktek, kita ya ada sesi bridgingnya dulu ya, pengenalan dulu dari foto udara. Nah, ya sedikit perkenalan juga ya tadi. Saya Faiz, memang biasanya dipanggil Faiz. Kemudian ya saya di sini selaku ya part of Aksara Team juga ya. Jadi dengan Mbak Yosi di sini, em, ya kita bareng-bareng untuk ngebangun Aksara dan bisa terus berdampak ke rekan-rekan semua. Tentunya dampaknya semoga positif gitu. Oke, agenda kita untuk mengawali pelatihan kali ini yang pertama, ya saya sedikit jelasin tentang aksara, kemudian nanti ada foto udara dasar itu kayak gimana sih gitu ya. Terus teknologinya, output data dan juga penerapan. Ini salah satu gambaran lah ya. Memang saya cukup aktif juga di pemetaan foto udara. Em, Ya aerial mapping, salah satunya foto udara, lumayan aktif sehingga ketika misalnya teman-teman ada ingin yang didiskusikan atau emang dibutuhkan gitu ya aksara untuk ngebantu apa pelatihan ataupun proyeknya rekan-rekan di institusinya masing-masing, ya kita sangat terbuka gitu. Apa sih yang kita apa ya aksara bisa ngomong kayak gitu tuh punya apa, punya modal apa gitu ya. Ya, kita sekarang memang masih apa ya, masih berkembang lah ya. Masih terus apa mengepakkan sayap gitu. Ya, ya kita sejauh ini untuk pemetaan aerial ya sudah cukup berkontribusi di khususnya di Indonesia ya. Dari LIDAR sendiri kita udah sekitar 15.000 hektar dan juga aerial image 17.000 ya, 17.000 hektar. Untuk peserta pelatihannya udah lebih dari 10.000 dari lokal maupun internasional. So itu gambaran ya dari profilnya Aksara. Jadi kita punya modal gitu buat apa ya bisa nge-sharing ke teman-teman, bisa ngebantu teman-teman sekalian apabila misalnya ada mengalami apa namanya permasalahan. So feel free teman-teman untuk bisa berdiskusi dengan kita gitu ya. Oke, ya dari portofolio klien kita mulai dari swasta, kemudian akademia, ya, kemudian government juga sudah bekerja sama dengan kita. Ya, lokasi aksara di Jogja, rekan-rekan. Kalau ingin main ke Jogja, silakan. Oke, kita masuk ke ya dasar foto udaranya gitu. Jadi secara umum foto udara tuh bagian dari ilmu di survei dan pemetaan atau geodesi ya. Istilah teknisnya biasanya fotogrametri. Nah ini tuh eh ya ilmu ya, satu ilmu yang menggunakan foto udara. Jadi umumnya ini foto udara kita bahasnya. Tujuannya apa? Untuk memperoleh data spasial, baik ukuran, bentuk, posisi,
dari objek permukaan bumi. Khususnya kita kan ingin menganalisa, mengetahui fenomena di permukaan bumi ya, melalui pemetaan dari udara. Yang tujuan akhirnya apa sih gitu ya? Tujuan akhirnya ya kita dalam bentuk peta, umumnya peta. Ataupun yang lain misalnya untuk model 3D, ataupun untuk analisis geospasial lanjutan gitu. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada di fotogrametri ya. Fotogrametri agak mirip-mirip. Jadi apa sih foto udara yang kita bahas ini? Ya tujuannya untuk spasial, untuk keperluan engineering. Ya untuk teknis lah ya. Kalau misalnya teman-teman punya drone gitu ya yang harga 7 juta ataupun 5 juta untuk apa namanya em, ngevideo di satu daerah atau satu tempat wisata, ya itu beda ya, bukan pemetaan foto udara. Itu emang untuk videografi atau fotografi. Nah, sedangkan ini tuh untuk pemetaan foto udara. Kata kuncinya ya, kalau teman-teman tadi biasanya ngambil foto itu untuk keperluan fotografi, ya foto. Nah, ini ada tambahannya, yaitu kita juga ingin mendapatkan geometrinya juga. Ya, tadi kita bahas ukuran bentuk ataupun posisi. Nah, jadi kita tahu namanya kita mengupayakan mengambil data, pasti kita punya tujuan tertentu gitu ya. Yang pertama, kalau dari konteks fotografi dan geometri, fotonya bagus, clear, nggak blur, geometrinya secara bentuk ukuran dari foto itu ya betul gitu. Artinya benar, ya akurat. Itu tujuannya. Jadi pemetaannya pun dia tegak gitu ya. Jadi memang dia ngambil foto em, apa secara kolektif ya dengan adanya overlap setiap fotonya. Jadi kalau dilihat dari sini kita bayangkan si drone ini ya biasanya pakai drone itu foto ya ngambil foto nanti tujuan akhirnya kita mendapatkan posisi atau koordinat di tanah permukaan bumi itu sendiri ya. Untuk mendapatkan apa sih? Dari posisi kan kita bisa dapat ukuran, misalnya luasan gitu ya. Bentuknya seperti apa. Nah, itu aspek geometrinya ya kita dapetin di situ. Nah, dari foto nanti bisa di apa namanya? Bisa di overlapkan gitu ya antar fotonya itu untuk mendapatkan eh, foto tegak secara keseluruhan dalam area proyek kita. Lalu bagaimana sih cara kerja foto udara? Secara ilustrasi bisa dilihat dari sini ya. Kita tahu ya namanya foto ada ciri khasnya ya. Kita ngefoto. Contoh di sini karena tadi kita bahas adalah tujuan akhirnya peta. Namanya peta itu kan dua dimensi ya, secara tegak gitu. Nah, kalau kita lihat, kalau kita ngambil foto secara individual gitu ya, satu foto, ini dua foto gitu ya, yang mana satu sama dua ini memiliki overlap. Kalau kita lihat kotak merah ini, eh, bangunan atau serentetan rumah ini tercapture ya, terambil di antara angle yang berbeda atau perspektif yang berbeda, ya, atau titik posisi pemotretan yang berbeda. Nah, kalau lihat dari sini, secara foto foto raw-nya aja, foto satu gitu ya. Kita lihat di sini pagar itu masih kelihatan nggak tegak gitu ya. Nah, sedangkan yang di sini juga bangunannya juga sisi sebelah sini masih ada bayangan gitu. Hal ini tentu eh, bukan ciri khas dari peta. Nah, peta itu kan dua dimensi, sehingga benar-benar kita butuhin secara tegak gitu. Karena apa? Kalau kita ukur apa namanya, misalnya luasan dari rumah gitu ya. Luasan dari rumah ini ketika tidak dalam kondisi tegak, tidak dalam posisi dua dimensi kayak seperti peta, ya artinya geometrinya gagal, ya tidak terbentuk tujuan kita yaitu untuk menghasilkan informasi geometri yang akurat, ya. Nah, syaratnya ya memang ada overlap di sini. Jadi harus ada overlap dalam setiap pemotretan. Yang nanti tujuan akhirnya adalah seperti ini di sebelah kanan. Jadi benar-benar tegak ya kalau dilihat perbedaannya. Nah, hal ini itu salah satu output dari foto udara. Cara kerja foto udara seperti ini. Kita bisa dapatin foto tegak sehingga ini bisa dilakukan apa ya, ekstraksi informasi untuk misalnya kayak ukuran luas, kemudian panjang gitu ya. Karena posisinya udah seperti peta. Nah, ini bagaimana sih bisa terjadi gitu ya? Ada beberapa sumber kesalahan yang umum itu yang biasa ditemukan. Di dalam kamera itu ada namanya distorsi ya. Distorsi itu ya ada
apa ya, ada penyimpangan bentuk lah ya. Kalau kita lihat tadi, kita kan fotonya dari tegak dari atas ya. Harusnya kalau namanya dari atas ya harusnya udah langsung dua dimensi kan. Tapi nyatanya tadi kita lihat gambar foto tadi kayak pagar sama bangunan masih terlihat condong gitu ya. Ataupun juga misalnya ada efek-efek eh, apa ya, cembungnya dari si kamera atau cekung dari kamera. Jadi kalau teman-teman bayangkan ketika ngefoto dari atas gitu ya, foto biasa di lantai, eh, ya lantai ya keramik gitu, itu bisa jadi kadang nggak benar-benar kotak kan, padahal memang bentuknya kotak. Nah itu efek emang kamera seperti itu. Kemudian ada namanya istilah efek paralaks. Nah, kalau teman-teman ngukur kayak tadi ya, kondisi foto yang belum diproses, masih condong miring, artinya di sini kalau kita lihat ada saat kita ngukur pakai penggaris, ketika A sama C melihat ukuran, ya dia mengalami kesalahan ya, kesalahan baca gitu ya. Karena perspektifnya memang tidak tepat gitu. Nah, yang tepat seperti apa ya? Di posisi B harus benar-benar tegak, sehingga ukurannya lebih benar 20. Sehingga kalau kita konteksnya adalah ukurannya benar gitu. Nah, di dalam fotogrametri hal-hal tersebut bisa diminimalisir sampai benar-benar sekecil mungkin sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Tuh. Istilah umumnya di dalam foto udara ada namanya GSD ya, atau Ground Sampling Distance. Ini adalah ukuran em, pixel terkecilnya gitu. Jadi kalau kita zoom dalam satu foto, ini konteksnya yang sudah diproses ya, yang sudah tegak gitu. Nah, kita zoom sampai kelihatan kotak-kotaknya. Nah, karena kita ada ngomongin soal geometri juga ukuran, nah pixel itu bukan hanya dilihat sebagai blur atau enggaknya, jelas atau kurang jelasnya, bukan hanya itu. Tapi itu juga bisa diukur gitu ya. Jadi misalnya pixelnya berapa sih ukuran ukuran geometrinya gitu. Misal ukuran terkecilnya 5 cm nih per kotaknya, 5 cm kali 5 cm. Namanya pixel kan memang persegi ya. Nah, GSD itu merepresentasikan hal tersebut. Jadi, misalnya GSD-nya 5 cm per pixel, ya. Berarti di dalam hasil dari foto udara itu ketika kita zoom, ya, kita ukur di lapangan, satu pixel itu ya 5 cm, gitu. Jadi misalnya ada satu garis gitu ya. Garis itu apa namanya? Terdiri dari 5 pixel. Nah, berarti 5 kali 5 25 cm kan? Nah, 25 cm berarti emang di lapangannya sekitar 25 cm panjang dari si garisnya itu. Nah, itu. Seperti itu. Jadi kita bagaimana kita mengekstraksi informasi ukuran tuh seperti itu. Biasanya dilihat dari GSD atau Ground Sampling Distance. Ya, jadi biasanya ini juga dianggap sebagai acuan apa ya? Kualitas dari data data foto udara itu sendiri gitu ya. Jadi misalnya saya butuhnya GSD-nya 2 cm gitu. Karena apa 2 cm? Ya karena saya pengennya objek yang 5 cm itu masih kelihatan secara detail gitu. Ya, itu. Kemudian ada istilah namanya ground control point ya. Ground control point ini ya kayak semacam titik kontrol lah ya untuk foto udara. Terus ada overlap dan side lap. Untuk tadi kita ngomongin soal pertampalan. Nah, ini ada RTK sama PPK. RTK PPK ini salah satu apa ya metode akuisisi foto udara yang lagi marak juga ya. Bagi sebagian orang ada yang menggunakan metode RTK sama PPK. Jadi intinya kalau yang RTK itu em, si foto memiliki akurasi posisi ya, si koordinatnya tuh udah langsung dapat kualitas yang bagus, udah akurat gitu ketika dia terbang. Nah, selama dia terbang, dia foto terambil, nah itu kualitas secara apa posisinya yang nanti ngakibatin ke geometri juga itu udah bagus secara real time. Nah, sedangkan PPK itu post proses sehingga artinya kita untuk mendapatkan kualitas yang bagus, akurasi tinggi, ya kita perlu memproses terlebih dahulu. Ya, syaratnya apa ya? Di sini ada GPS ya, atau ada GNSS atau base station di lapangannya. Seperti ini. Nah, teknologi yang digunakan
untuk foto udara sendiri sebenarnya ada drone-drone jenis-jenis drone ya. Ada DJI yang kopter ya, tipe kopter, kemudian ada fixed wing. Nah, biasanya kopter sama fixed wing ini peruntukannya agak sedikit berbeda. Kalau kopter biasanya untuk area yang nggak terlalu luas ya, sedang lah, menengah gitu. Karena daya jelajahnya nggak terlalu jauh dibandingkan fixed wing. Kemudian untuk keperluan foto udara sendiri ada juga untuk keperluan 360. Contohnya ini salah satu yang apa sedang digarap juga oleh kita. Eh, nah ini jadi ini termasuk sebenarnya foto udara tapi ya 360 ya untuk room tour kita ceritanya. Ini kita punya solusi ini juga bisa kita buatkan. Ini foto udara. Cuman lagi-lagi ini foto udaranya lebih untuk ke eksplorasi area gitu ya, satu kawasan. Mas Faiz, apakah menunjukkan foto yang lain kalau masih di PPT? Oh iya ya, sorry sorry, screen aja ya. Nah ini, jadi bentuknya seperti ini ya rekan-rekan. Jadi kita bisa semacam room tour dari foto udara. Nah, tapi ini konteksnya bukan fotogrametri ya rekan-rekan kalau ini contohnya ya. Tapi ini masuk bagian dari ya kita ngefoto udara gitu ya. Foto, foto dari udara. Oke, itu biasanya menggunakan kopter karena kopter ini dia kameranya bisa muter dan diam gitu posisinya kan ya 360 cek 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 gitu. Kalau fixed wing ya dia jalan terus sesuai apa namanya jalur terbangnya. Nah, ini salah satu contoh yang memang kebetulan saya tunjukin ya, kayak yang udah dilakukan. Jadi ini di area kawasan pedesaan gitu ya. Nah, di sini GSD-nya 4,32 cm per pixel. Berarti kalau di zoom, itu ukuran pixelnya 4,32 kali 4,32. Seperti itu ya. Nah, nanti dalam foto udara juga kita bisa menghasilkan DEM ya. DEM itu memberikan informasi elevasi gitu. Nih, jadi bisa juga. Tapi memang kualitasnya ya dirasa ya cukup gitu ya. Nggak terlalu akurat tapi cukup. Ini contohnya di area waktu itu saya ambil di Jogja, di bukan Jogja sih, area nggak Jogja banget lah, pinggir-pinggir gitu. Ini salah satu contohnya yang udah kita hasilkan. Sekitar ya 400 hektar lah. Kemudian ini ada foto udara proyek jalan. Kebetulan ini juga saya ngambil challenge-nya waktu itu adalah mapping memang di area ya pesisir tapi emang udah agak laut gitu. Pertama anginnya kencang, kemudian em, ya nanti kita lebih bahas lebih lanjut sih. Di sini challenge-nya adalah ketika kita ngefoto ya, ngefoto objek yang homogen kayak air kayak gini, rentan biasanya bolong di sini. Artinya sebenarnya kita ngambil data di area sini, tapi datanya bolong karena si foto itu nggak bisa disambung gitu. Walaupun ada overlap nggak bisa disambung. Nah, kemarin alhamdulillah bisa berhasil ya. Bisa berhasil diakuisisi di area yang homogen seperti ini. Ini kita lihat ya, foto udara lumayan membantu banget. Jadi di sini sebenarnya kapal kecil nggak kelihatan, tapi kalau resolusinya tinggi kita bisa kelihatan. Oh di sini ada kapal. Kemudian ini ada konstruksinya menggunakan bambu ya di jalan itu, jalan tol sih sebenarnya ini. Jadi bisa eksplorasi data. Pertambangan juga bisa menggunakan foto udara ya dan memang sudah marak juga foto udara penerapannya di pertambangan. Kemudian di kawasan campuran ini kampus ya di area UGM. Kalau rekan-rekan mungkin di sini ada UGM ya. Ini ya ini definisi tegak ya. Jadi benar-benar nggak ada objek yang condong gitu. Karena tadi kalau kita melihat perspektif dari angle yang lumayan condong, ya ada kesalahan paralaks gitu, salah baca. Oke. Ini sebenarnya ada foto udara RGB dan juga foto udara multispektral ya. Kalau foto udara RGB ya warnanya emang natural color gitu, warna asli. Nah, mungkin teman-teman di sini orang urban planning, orang apa plantation mungkin akan memahami ya multispektral tuh jadi keperluannya dia foto udara tapi untuk analisa eh, apa ya ya studi tertentu lah ya misalnya kesehatan tanaman. Nah ini nih
hasil menunjukkan kesehatan tanaman. Jadi yang warna hijau tuh kategorinya dia sehat, yang kuning ini menengah gitu ya, misalnya atau nggak sehat. Nah yang merah ini non vegetasi. Jadi kita benar-benar melihat berdasarkan dari kapasitas sensornya, si sensor di kamera multispektral dari udara itu sendiri. Ya, seperti ini. Ini juga untuk orang urban planning, misalnya di soal RTH, RTH itu kan misalnya kayak soal ya ruang terbuka hijau ya, hijaunya hijau yang seperti apa gitu, yang berkualitas atau enggak. Kadang kan hijaunya hijau karena kelihatan ada pohon, padahal pohonnya mungkin enggak efektif gitu ya. Nah, ini perlu dianalisa menggunakan multispektral sehingga mengetahui kualitas dari vegetasinya itu sendiri. Ya, ini konteksnya di pertambangan juga sama case-nya kayak gitu, mengetahui kesehatan tanaman. Oke, nanti secara umum softwarenya yang akan kita gunakan Agisoft ya. Agisoft secara logikanya, jadi nanti kan ada beberapa foto ya. Kan tadi kita ngomongin soal overlap juga. Ada foto di sini kelihatan ada overlap ya sebelah sini. Dan melihat di sini ada objek yang sama ya gitu ya. Nah ini overlap ya. Overlap. Nanti dari overlap ini tujuan akhirnya melakukan yang namanya triangulasi lah ya. Triangulasi. Jadi bikin eh, apa ya membuat poin gitu, poin dari beberapa image. Nah, tujuan akhirnya nanti di sini tujuan menengahnya lah. Tujuan menengahnya untuk ini kita dapetin posisi koordinat tanah gitu ya secara 3 dimensi. Tapi dalam bentuk poin. Nah, nanti setelah poin itu nanti kita dibikin solid gitu ya. Solid tuh gak ada celah gitu. Jadi benar-benar 3D. Ya, tadi makanya ada istilah dam. Dam tuh yang tadi menunjukkan elevasi. Nah, dari 3D misalnya ini ada gedung, ada jalan, itu kan ada 3D ya. Kemudian diproyeksikan nih kayak satu jadinya A aksen, tiga jadi C aksen, sehingga nanti eh, bentuknya adalah 2 dimensi. Ya, ya kita bayangkan sebenarnya apa yang udah kita ambil tadi, yang masih condong gitu ya, itu direkonstruksi menjadi 3D. Nah, dari 3D kalau 3D kan udah clear ya bentuknya udah mendekati asli. Nah, kemudian diproyeksikan, didatarkan membentuk namanya ortofoto. Ortofoto seperti ini. Nah, penerapannya dari ortofoto sendiri, eh, kita udah mau ortofoto ya, jadi foto yang sudah diproses, sudah jadi gitu. Contohnya ada tutupan lahan, penutupan, apa namanya, pemetaan tutupan lahan. Ini pun eh, apa pemetaan tutupan lahan pun sekarang udah eranya menggunakan deep learning ya, atau pakai AI gitu ya. Nah, ini juga kebetulan di Aksara sendiri getol banget untuk melakukan hal ini. Yang tadinya mungkin tutupan lahan itu base-nya citra satelit ya. Citra satelit yang memang udah ada band khususnya. Cuman dari dirasa resolusinya kurang bagus. Sekarang beralihnya ke foto udara. Resolusinya tinggi, tapi kita juga masih mendapatkan informasi tutupan lahan dengan cepat gitu. Ya, jadi ini apa namanya penerapannya di tutupan lahan. Ya, sebenarnya tutupan lahan pun konteksnya ada juga misalnya kita ngebangun auto digitasi untuk batas, misalnya kayak batas komoditas, misalnya kayak jagung, terus kayak apa namanya, yang blok-blok seperti itu. Nah, itu kita bisa generate juga ya, Sarah. Kemudian tree counting, tree counting juga kebetulan yang biasa dilakukan juga. eh eh, Ya udah banyak ya algoritma sebenarnya. Nah, dari foto udara kita bisa mendapati em, jumlah pokok kelapa sawitnya, diameter kelapa sawitnya, tinggi sawitnya, itu kita bisa ekstraksi juga. Ya. Kemudian di kawasan urban, ya, urban area, misalnya kita mau digitasi bangunan. Nah, digitasi bangunan mungkin sebelumnya manual kan lumayan repot ya. Sekarang juga ada beberapa algoritma kayak untuk building footprint extraction ya. Kita mendigitasi bangunan dari ortofoto, ya. Kemudian ada digitasi solar panel gitu. Jadi kita pengen tahu di suatu perkotaan em, kira-kira solar panel yang udah ada tuh seberapa gitu ya.
seberapa, kemudian kita bisa estimasikan energi yang em, di apa ya, yang didapatkan lah gitu nantinya. Oke, rapat seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu teman-teman dari gambaran apa penyampaian dari introduction-nya. Silakan ada yang mau bertanya? Ini dari Kak Lukis sudah raise hand nih, Mas. Kami persilakan Kak Lukis. Ya, silakan. Ya, atau kalau belum, boleh dari Pak Bahrudin Salam. Ah, iya, Mas Faiz, terima kasih atas kesempatannya. Langsung aja ya untuk pertanyaannya. Saya ada dua pertanyaan ini Mas terkait foto Silakan. udara. Jadi yang pertama itu apakah drone Duh. entry level ya, seperti Mavic R2? Karena saya punyanya Mavic R2 itu bisa digunakan untuk fotogrametri. Eh, jika dibandingkan dengan drone-nya milik kayak Mas Faiz tadi yang memang fokusnya buat mapping itu seperti apa Mm-mm. peluangnya. Terus yang kedua, Siap. bagaimana angin itu mempengaruhi hasil dari foto udara? Apakah nanti ketika anginnya kencang itu apakah hasilnya bisa meleot gitu ya? Apa kalau di fotografi itu istilahnya pakai jello atau rolling shutter kalau nggak salah itu ya. Terus bagaimana cara Hmm. Oke, oke. Siap. Siap, Pak Bahrudin. Oke. Gimana, Mbak Isi? Langsung aja jawab ya. Langsung aja, Mas Faiz. Oke, yang pertama, kalau misalnya keperluannya untuk mapping hanya untuk melihat satu kawasan, sebenarnya kayak DJI tadi yang Air ya, Mavic Air itu masih oke. Kebetulan kemarin juga ada salah satu kayak mahasiswa atau dosen gitu ya, udah ngambil data Mavic 2 Mavic Air itu bisa juga untuk mapping, bisa untuk mapping. Cuman kemarin memang kendala GPS-nya loncat-loncat gitu. Kemudian disiasati dengan GCP juga masih agak repot walaupun memang kemarin tak bantu bisa sih. Bisa dalam arti dalam konteks saya jadi ortofotonya, tapi kualitasnya saya udah bilang ini bukan data yang cukup bagus lah intinya gitu. Nanti bisa diulang lagi. Tapi kemarin bisa disiasati lah untuk melihat ortofotonya aja. Saya lihat sih sebenarnya eh, kalau untuk lagi-lagi untuk kawasan yang emang nggak perlu kebutuhan yang ketat gitu ya, hanya untuk melihat satu kondisi area itu bisa Pak. Itu udah ada yang melakukan sih kemarin. Kebetulan saya sendiri belum pernah pakai yang Mavic tadi ya, Air itu. Tapi dari pengalaman rekan-rekan aksara yang lain itu bisa. Kemudian yang kedua soal angin. Ya angin itu sebenarnya jadi lumayan musuh buat ini ya, buat drone ya, atau dunia aviasi bahkan. Pesawat aja kadang agak repot kan pakai angin. Apa kalau ada angin yang nggak sesuai ekspektasi. Nah, siap untuk menyiasatinya kalau misalnya memang udah apa ya, udah mepet kebetulan di area-area yang kayak di pesisir. Sebenarnya ada tipsnya, ada triknya. Em, Baiknya kalau kita dengan kondisi seperti itu dilihat dulu arah anginnya kemana gitu ya. Misalnya arah anginnya ke utara selatan atau ke utara gitu arah anginnya. Nah kita kalau misalnya ingin terbang menggunakan drone harusnya tegak lurus. Berarti kita ke arah timur atau barat. Kenapa demikian? Karena biar energi dorongnya tuh merata gitu. Jadi ketika sebaliknya ketika misalnya arah terbangnya itu searah angin, nanti ada yang ngelawan angin, ada yang ke bawah angin, sehingga kecepatan drone-nya berpengaruh gitu. Jadi eh, saran saya secara umum tipsnya seperti itu. Jadi bisa mengikuti, bisa tegak lurus ya searah anginnya untuk meminimalisir dorongan yang berlebih. Ya seperti itu sih paling. Lagi-lagi kadang drone pun ada resistensi ininya ya, wind apa kecepatan angin. Kadang mostly kebanyakan di 12 meter per second sih untuk drone itu sendiri. Kalau di atas itu baiknya turun aja gitu, nggak bisa dipaksain. Seperti itu Pak Bahrudin. Oke.
Oke. Mungkin next. Satu lagi mungkin ya ke Pak Dede ya, Mbak Yosi. Nanti kita lanjut praktek. Tadi ada yang duluan sih Mas. Oh Yang iya siapa? ada Pak Hanandi. Mohon maaf nih. Yang ini Rizky Fadila. Pak Eh, Hanandi Kak. Untuk mapping di medan pegunungan apa GSD bisa kosong untuk elevation gainnya bisa dimaksimalkan yaitu dengan cara terrain following ya. Jadi di beberapa drone itu bisa mengikuti topografi dari medan tersebut gitu. Karena ketika memang apa jarak jarak drone atau kamera dengan objek itu berbeda-beda, artinya nanti GSD-nya juga akan beda-beda. Nah, jadi sebaiknya memang bisa mengikuti terrain following gitu. Ya Mas Faiz tadi ada Kak Hanandi yang raise hand Mas Faiz. Tadi udah mau on mic. Silakan satu lagi ya mungkin ya. Nanti kita Ya bisa boleh. lanjut. Untuk Mohon izin Kak, untuk suaranya apakah terdengar Kak? Jelas, Pak. yes. Oke. Siap. Pertanyaannya sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi, cuman lebih ke nanya kalau merek-merek drone gitu apakah bisa nggih? Untuk drone yang direkomend untuk pemetaan terus dengan budget di bawah 100 itu apa ya Kak? Hanya itu aja sih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Kalau drone ya, drone yang di bawah 100 kayaknya tipe kopter sih. Kopter masih ada Pak kayak DJI kayak gitu. eh bisa 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 di bawah 100 lah gitu. Saya rasa kayak contohnya Mavic 3 Enterprise itu masih walaupun memang udah agak lama ya udah diskon nggak tahu ya discontinue atau nggak discontinue tapi yang jelas ada sih sebenarnya stok barunya. Eh, tapi harganya murah. Saya rasa kalau kondisinya masih baru dan masih bakal dijamin warranty-nya yaitu masih oke, masih bisa jadi opsi, Pak. Setahu saya pokoknya kelas-kelas DJI. Kalau kayak fixed wing yang kayak pesawat tadi, em, dia relatif lebih tinggi gitu harganya. Nanti kalau em, ya nanti kebetulan kalau misalnya ada kebutuhan bisa diskusi ini ya dengan em, kita gitu. Kebetulan dari Aksara sendiri sebenarnya terus terang memang kita DJI sebenarnya kita juga bisa bisa provide gitu untuk kelas DJI bahkan bisa sampai pelatihannya juga. Nah, itu yang Mavic 4 Enterprise juga bisa tuh Pak. Yang terbaru di atasnya 3 Enterprise. Harganya Pak Fuad udah dibantu nih sama Pak Fuad. 80-an juta. Itu udah ada apa namanya? Antenanya, antena RTK-nya, RTK modul karena dia embedded gitu di atasnya Mavic 3 Enterprise gitu. Pokoknya kelas-kelas DJI Pak itu masih masih bisa gitu. Ya kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut kita bisa rekomendasikan nanti termasuk pelatihannya Pak Hanadi. Jadi seperti itu sih paling jawabannya. Oke, lanjut dulu mungkin ya. Pak Dede gimana atau ada satu lagi ya? Satu lagi wes terakhir lah. Silakan Pak Dede. Baik, terima kasih Pak. Ya, Ya sih, silakan. eh, saya cuma mau tanyakan ini mengenai tadi eh, pengambilan data mengenai RTK. Eh, kan saya ada alat baru matris matris 4 seri Enterprise. Eh, untuk pengambilan data akuratnya kan saya coba hubungkan dengan RTK. Apakah perlu di-adjust kembali untuk RTK-nya atau langsung connect saja ke drone-nya gitu? Oke. Ya paling langsung jawab aja ya mungkin ya Pak Dede ya. Ya, kalau di-adjust ya perlu di-adjust khususnya koordinat base stationnya. Baiknya ketika Pak Dede berdiri base-nya itu atau di RTK-nya itu di atas benchmark atau titik kontrol. Nah, itu disesuaikan di input koordinatnya. Nah, itu paling yang perlu di-adjust yang biasanya berubah-berubah setiap kali ngambil data. Kalau misalnya kayak linking nyambungin ke drone-nya itu kan udah bisa auto ya kalau misalnya udah sering pakai. Tapi yang perlu di-adjust adalah posisi koordinat base stationnya biasanya. Seperti itu.
Ya itu nanti disesuaikan ya. Oke. Oke. Mungkin lanjut ke prakteknya ya rekan-rekan. Kita akan praktek ke pengolahan data foto udara menggunakan GCP. Jadi kenapa apa saya menyediakan data tersebut, walaupun sekarang di era udah drone tuh banyak yang menggunakan PPK atau RTK, tapi yang jelas di sini tujuannya saya juga mengetahui banyak teman-teman juga ya drone yang digunakan yang memang masih perlu akurasi ditingkatkan. Nah, bagaimana untuk melakukannya gitu. Saya juga sebenarnya sudah menginputkan, sudah menambahkan data PPK di Google Drive yang teman-teman sudah diskusikan untuk apa passwordnya. Ini saya kasih tahu lah di sini ya. Jadi passwordnya coba dicek aja Faiz123. Ini terus kebetulan saya random aja keingat nama saya Faiz123. Untuk yang PPK. Nah, itu nanti kalau ngolah PPK lebih mudah lagi gitu ya. Tapi kita coba pakai cara yang semi konvensionalnya, maksudnya yang nggak yang sedikit praktis. Jadi biar rekan-rekan juga tahu gitu. Oke, jadi em, ya kita akan ngolah data DJI yang memang dia masih sama kayak Mavic Air lah, maksudnya tipe-tipe kayak gitu dia nggak ada RTK-nya, nggak ada apa namanya nggak menggunakan fungsi PPK. Jadi memang ya full drone biasa gitu. Tapi nanti dilengkapi adanya GCP. GCP itu ground control point ya, yang dia kita ngukur menggunakan GPS geodetik yang teliti, yang punya akurasi ya 1 cm 2 cm misalnya gitu. Nah nanti data drone itu yang biasa-biasa aja tadi, kamera yang biasa-biasa atau foto yang biasa-biasa tadi itu ditingkatkan akurasinya menggunakan GCP tadi, yang mana GCP itu adalah eh, ya titik kontrol yang sudah diukur menggunakan eh, GPS geodetik gitu. Nah, ini yang akan kita lakukan. Ya, kita bisa lanjut aja eh, ke datanya ya. Ini datanya di data pelatihan bisa diekstrak. Oke. Nah, ini di dalamnya ada foto udara tegak ya di sini ya. Ini bisa diekstrak lagi di dalamnya. Oke. Nah, di sini ada 4 GCP ya. 4 GCP. Jadi ini koordinat yang sudah diukur menggunakan GNSS geodetik ya, atau GPS geodetik ya yang akurasinya udah centimeter level gitu. Sedangkan foto udara ini ya, foto udara ini koordinatnya si kualitas akurasi GNSS-nya masih di biasanya di 5 meter lah ya. Nah, dari 5 meter dibuat jadi centimeter level. Nah, itu gimana caranya? Kita akan lakukan gitu. Oke. Oke. Nggak pakai red toolbox karena memang bukan PPK ya, drone PPK. Jadi ini drone biasa gitu. Kalau red toolbox itu untuk proses PPK tadi. Oke, rekan-rekan. Jadi kita ekstrak foto darah tegaknya ini ya di dalam data pelatihan. Nah, sekarang kita bisa ke apa? Ke Agisoft-nya. Agisoft Metaset Profesional ya. Kemudian langsung saja, jadi teman-teman kita akan fokus di bagian workflow di sini. Ya kita nggak akan banyak lari kemana-mana, larinya lebih banyak ke workflow di sini ya. Workflow. Nah, yang perlu kita proses yang pertama adalah nambahin fotonya, add foto ya. Kita bisa tambah add foto di folder foto udara tegak tadi. Nah, ini kan ada foto-fotonya ya. Nah, ini kita bisa add all semua ya. Ini kita bisa apa namanya tambahkan foto-fotonya.
Ya, ataupun sebenarnya teman-teman bisa pakai add folder, kemudian pilih foldernya. Karena foto udara tegak ini murni dalamnya foto semua gitu ya. Foto yang emang udah jadi satu. Oke, setelah di workflow kemudian add photos atau add folder ya, pilih single kamera. Jadi kita ngimport fotonya aja nih, baru mengimport foto. Jadi sederhananya ya pasti kita cari fotonya yang mana, kemudian kita import gitu kan. Nah ini foto-fotonya sudah muncul ya di bawah gitu. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin mengetahui titik pemotretannya, di sini ada kamera, logo kamera. Nah, di sini ada titik-titik pengambilan eh, fotonya ya. Jadi fotonya diambil di sini, posisinya di sini. Sebenarnya di sini ada base map ya, cuman base mapnya biasanya tergantung kualitas internet ya. Di sini. Base map itu buat menunjukkan kita tuh potretnya di belahan mana sih gitu ya. Di bagian mana, daerah mana gitu. Nah ini ada base mapnya. Cuman kadang itu nggak terlalu bagus-bagus banget. Tapi yang jelas di sini ada titik pemotretan. Kita sebutnya titik pemotretan. Nah, tadi ada pertanyaan kan, kalau PPK kok nggak di red toolbox? Nah, kalau PPK tuh dia ngefoto posisi dari setiap titik-titiknya ini nih, diproses gitu, untuk mendapatkan koordinat yang teliti. Koordinat foto tuh koordinat ini nih. Jadi, kalau kita ngefoto, ya, titik tengahnya di sini koordinatnya ada koordinat pusatnya gitu kita sebutnya. Ya, titik koordinat pusat di sini. Nah, titik koordinat namanya koordinat itu kan posisi biasanya di apa namanya diketahui kualitasnya atau akurasinya gitu ya. Titik koordinatnya sekian, akurasinya berapa gitu kan. Kalau kita dalam pengambilan data. Nah, kalau PPK dia udah udah langsung sentimeter, sentimeter level koordinat si fotonya. Nah, kalau foto yang kita gunakan sekarang karena drone-nya biasa kualitas titik koordinat di tengah di sini bisa sampai 5 meter gitu. Jadi ya kualitasnya biasa-biasa aja gitu. Nanti ini mungkin berlanjut ke pertanyaannya tadi ya yang menggunakan Mavic Air itu coba bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, setelah sudah diimport kita bisa lihat ya, dilihat dari di kiri sebelah kiri bawah di sini ada foto-fotonya yang sudah terimport gitu ya, secara listnya ya. Nah, di sini ada keterangan NA, kemudian di sini 0 dari 146 foto, ini masih belum teralign gitu ya. Ya, masih belum teralign. Belum teralign itu apa sih? Belum keproses lah intinya gitu. Ya. Nah, sekarang kita bisa melakukan namanya align foto. Align foto tuh kayak kita proses di sini nih. Mungkin saya tunjukkan ke skema yang tadi kita bahas. Nih, ya, jadi dari overlap di sini, ya, overlap foto yang udah ada overlapnya. Di sini kita bisa mengetahui nanti posisi koordinat titik yang sama gitu. Jadi foto di sini kan di pojok taman, ya, posisi satu, foto satu tuh pojok taman ada titik. Nah, di posisi dua ada pojok taman juga, ada titik juga. Nah, dari sini kan ada titik yang sama nih. Nah, itu nanti titiknya agak 3D, bentuknya 3D gitu. Nah, itu kita perlu namanya proses kayak namanya align foto. Align foto tuh kayak kita menjahit kain kayak gitu untuk menjadi kain yang utuh, yang luas gitu. Ya, kita proses menggunakan namanya align photos. Ya, diklik align photosnya.
Nah, di sini ada akurasinya, rekan-rekan. Nah, akurasi di sini menunjukkan nanti seberapa kuat sih gitu untuk melakukan yang namanya align fotonya ya. Titik jahitannya tadi gitu. Titik jahitannya itu eh, logikanya kalau misal akurasinya makin tinggi ya, ya berarti dia makin kuat gitu ya sambungannya tadi, overlappingnya. Nah, ketika misalnya akurasinya dibikin low rendah, ya artinya akurasi dari jahitannya tadi, kualitas dari jahitannya itu ya menurun gitu. Ya, semisal rekan-rekan misalnya mau jahit dua kain gitu ya. Empat titik jahitan sama yang delapan jahitan, ya lebih bagus yang delapan kan mostly karena makin kuat tuh, makin kencang gitu. Nah, tapi kalau dalam proses kerjanya, ketika menggunakan yang tadi empat jahitan, berarti kan prosesnya lebih cepat ya, cuman empat jahitan doang gitu. Tapi ketika misalnya delapan, berarti waktunya juga lebih lama. Jadi ada kualitas, ada waktu yang kita butuhkan gitu. Ya, jadi di sini perlu dipahami kalau saya biasanya untuk align foto ini karena tadi ya awal proses awal untuk menjahit tadi ya saya pilihnya yang tertinggi mungkin, setinggi mungkin kalau bisa. Tapi balik lagi tergantung dari spesifikasi komputernya rekan-rekan gitu. Ya, kalau kualitas misalnya PC-nya lumayan misalnya tinggi banget gitu, ya pede aja mungkin ya pakai highest gitu ya. Tapi ketika nyadar kayak misalnya berdasarkan dari uji coba sendiri high ini masih ngangkat gitu. Tapi ketika di highest ya misalnya ngehang lah, ngeblank lah berarti udah nggak bisa gitu. Ya, untuk pelatihan sekarang ya selagi teman-teman rekan-rekan tahu ya harus pilih yang mana. Kalau saya biasanya yang paling tinggi, tapi karena kita mengingat waktu ya, waktu juga kita bisa pilih yang medium aja. Ya. Pilih yang medium karena soal waktu juga. Nah, di sini ada pilihan generic preselection sama reference preselection. Kalau generic preselection itu eh, biasanya untuk drone-drone yang seperti ini kayak DJI yang kayak gini lah, yang nggak punya posisi yang akurat. Ya, jadi dasarnya dia untuk menjahit antar foto tadi ya berdasarkan dari objek yang sama gitu. Ya, jadi objek yang sama dilihat dari fotonya. Misal kayak tadi gitu ya, kita lihat di PPT tadi. Ini ada titik di pojok taman gitu. Ini juga ada titik di pojok taman. Nah, dia eh, jahitnya itu berdasarkan dari titik yang sama di antara foto-foto tersebut. Nah, lain halnya kalau kita menggunakan PPK. PPK itu kan titik koordinatnya udah akurat ya, foto-fotonya nih. Udah bagus lah gitu. Kita bisa pakai pilih yang preference preselection. Reference preselection artinya adalah anggapannya ketika foto itu misalnya eh, kualitasnya, let's say ya logikanya misalnya dia nggak terlalu bagus gitu ya. Dia tahu misalnya dengan ini koordinatnya X, Y, Z-nya 000 gitu misalnya. Di sini juga 000 berarti koordinatnya sama nih. Berarti software akan mendeteksi itu berarti titik yang sama. Berarti itu sebagai acuan untuk titik jahitannya tadi berdasarkan referensinya atau koordinatnya tadi. Ya, jadi eh, seperti itu untuk apa namanya reference selection. Jadi secara nggak langsung, kalau rekan-rekan menggunakan drone-nya adalah drone yang nggak PPK atau RTK, biasanya bisa menggunakan yang generic preselection ini. Ya, kalau misalnya reference preselection tadi menggunakan yang PPK tadi yang koordinatnya sudah bagus. Ya, pastikan pilihnya source. Source itu berarti dia menggunakan koordinat dari si fotonya tadi. Ya, seperti itu sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kita bisa pilih dua. Artinya nanti software pasti pilih yang terbaiknya gitu ya. Yang terbaiknya yang mana sih pasnya. Tapi kalau rekan-rekan ngerasa mau di force gitu ya, mau dipaksa emang fokusnya di generic aja lah gitu. Jangan pakai reference. Karena kita nggak yakin dari posisinya dia, posisi koordinatnya gitu ya. Kayak contoh kemarin saya menemukan data drone yang secara posisi padahal flight yang sama misalnya di bagian sini ya.
itu posisinya di sini nih. Tapi di bagian sebelah sini dia di bawah di sini. Nah, artinya di sini kan ada secara referensi jelek ya. Referensinya jelek. Artinya kita nggak bisa pakai yang reference preselection. Kita nggak pakai koordinat karena koordinatnya udah jelek. Tapi kalau berdasarkan apa namanya tadi ya visual titik yang sama foto gitu ya, objek di fotonya, yaitu at least bisa diminimalisir hal tersebut. Oke, ya kita balik lagi di sini. Sekarang kita pilihnya akurasinya medium, kemudian pakai generic preselection. Atau kalau mau teman-teman mau cari aman biar nggak pusing-pusing lagi gitu ya prosesnya, ya udah dicentang semua aja nanti pilih yang terbaik gitu. Udah kita pilih, oke. Di sini ada yang apa namanya ketinggalan nggak prosesnya? Sambil menunggu, ini kan menunggu ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan ya. Silakan ada yang mau bertanya, mau on mic atau bagaimana? Di kolom chat ada yang tanya itu Mas Faiz. Apa? Oh, Spill spek fisika. spill spek. Ya saya pakai ini, pakai yang i7, i7 masih biasa lah, i7. Terus pakai RTX biasa. Terus sama RAM-nya saya tambahin sih jadi 32. Saya rasa itu menengah lah, nggak yang sekarang laptop kan ada yang lebih bagus ya. Ada yang Ultra 9 bahkan ada yang macam-macam. Maka registrasi sama line foto sama secara secara umum ya kalau saya secara radikal gitu ya. Sebenarnya sama gitu. Registrasi itu biasanya untuk point cloud misalnya kayak gitu. Untuk nyambungin datanya gitu kan. Nah, line foto juga sama, cuman dia ya dua dimensi. Kalau registrasi identiknya ya tiga dimensi gitu ya, ngeregistrasi secara bentuk tiga dimensi. Line foto ya foto. Mosaik citra, munculin tool di atas kayak gimana Mas? Tools apa ya Pak Mas Rafen? Boleh dikonfirmasi. Kalau line foto sama seperti mosaik citra tuh mungkin registrasi image to image gitu kali ya. Kalau mosaik citra, ya sebenarnya eh ya sama seperti itu ya, sama seperti itu kurang lebih. Jadi intinya nyambungin data gitu. Nah, kalau di apa? Kalau di mosaik, mungkin mosaik-mosaik yang citra gitu ya. Dia pakai algoritma atau enggak ya? Kalau ini kan foto udara dia pakainya algoritma. Ya, algoritma artinya memang dia udah ada algoritma sendiri jadi otomatis akan apa ya, mengalign gitu foto-fotonya itu. Kalau tapi align foto pun kalau misalnya dia terjadi kegagalan dalam align foto secara otomatis ya sebenarnya konsepnya sama kayak mosaik gitu. Jadi kita menentukan titik-titik yang sama manual gitu. Nanti si software kayak diarahkan gitu. Ini ada titik yang sama loh menurut si usernya, si operatornya gitu ya. Kita nunjukin titik yang sama di antar foto-foto tersebut. Nanti dia bisa eh, nyambung gitu. Yang ada icon kamera ini di sini di atas ini. Ini kita bisa matikan, nyalakan gitu ya. Nah, ini. Jadi kita ngomongin part satu ya. Jadi dari foto-foto dua dimensi tadi yang memiliki overlap dengan titik yang sama, dia ada titik-titik yang sama di sini. Nah, dia akan membentuk ground coordinates, koordinat grounds ya X, Y, Z secara 3D. Nah, inilah. Jadi dari foto direkonstruksi jadinya 3D seperti ini. Ya.
ini langkah proses awalnya seperti ini, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang masih belum selesai, rekan-rekan? Atau udah semua? Sama kayak saya kayak gini udah clear? Oke, yang lain kalau merasa ketinggalan, di info ya ketinggalannya berapa lama gitu. Oke, selanjutnya ketika sudah selesai di sini, ini bisa di minimize aja, ya. Nanti di sini ada namanya di bagian kiri bawah workspace di sebelah kiri komponen ya. Ini di segitiganya di klik sebelah kiri sini biar di expand. Nah, ini namanya tie points ya. Tie points itu istilah teknis untuk titik jahitan tadi. Jadi titik-titik ini tuh sebenarnya titik yang memang dia ada redundansi atau double gitu ya di antar antar foto tadi di overlap foto. Nah, kalau misalnya fotonya cuma satu gitu, fotonya cuma satu, nggak ada overlap, bisa nggak gitu dapet type point kayak gini? Ya, saya rasa paling dapatnya depthness-nya, tapi saya rasa nggak bisa dapat kayak gini. Karena butuh perspektif yang berbeda untuk mendapatkan data titik ini. Artinya overlapnya harus ada, ya. Kalau overlapnya nggak ada, nggak keproses. Misalnya ada titik di sebelah sini nih, titik foto nyimpang satu di sini, ya otomatis dia nggak ada poin kayak gini, gitu. Karena dia nggak ada overlap, ya. Jadi perlu namanya overlap tuh kayak gini, rekan-rekan. Oke. Nah, terus ini type point ya. Selanjutnya kita masuk eh, gimana caranya untuk meningkatkan akurasi, kan ya. Untuk meningkatkan akurasi. Kita kan tahu tadi foto ini tuh masih posisinya masih 5 meter gitu ya akurasinya. Nah, gimana caranya untuk meningkatkan akurasi? Kita harus tambahin yang namanya GCP. Nah, titik koordinat GCP. Nah, caranya bagaimana sih? Nah, kita bisa ke reference di sebelah kiri, terus nanti di sebelah kanan ada reference. Kalau belum ada di view, nanti di sini ada reference. Itu ya. Nah, di sini kita lihat tuh, di sini akurasinya 10 meter ya. Intinya masih belum terdeteksi dengan baik lah, belum bagus gitu akurasi dari koordinat fotonya. Ya, kita ke reference ya, sebelah kiri bawah di sini ada reference. Kemudian di sebelah sini ada import reference. Ya, di sebelah kiri ini kecil sih sebenarnya. Saya bantu biar kelihatan. Nah, di sebelah sini nih. Ini ada import reference. Paling kiri lah ujung kiri di sini. Oke. Nah, kita tambahin data yang 4 GCP underscore ortho. Ya, kita import yang 4 GCP underscore ortho. Oke, udah pilih oke? Rekan-rekan semuanya? Ya. Nah, nanti ini yang momen lumayan krusial ya, rekan-rekan. Jadi biar apa paham juga. Pertama, oh, pertama kita mungkin saya tunjukkan juga biar kelihatan. Kalau rekan-rekan lihat ya, di sini koordinat sistemnya kalau dilihat UTM 49S ataupun koordinat lain lah ya. Di data koordinat GCP-nya pun di sini udah UTM. UTM itu udah meter ya, satuannya meter. Sedangkan di foto kita di sini ya dia masih global, masih lintang dan bujur gitu. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Karena koordinatnya sudah UTM, berarti kita perlu namanya konversi ya atau transformasi koordinat. Ya konversi istilahnya dari latitude longitude ya kita rubah juga ke UTM biar seragam gitu biar sama ya kita tadi kan pilihnya import reference ya kita geser ke 1 2 3 nah di sini di bagian convert
pilih ke bagian convert di sini. Ya, pilih convert. Nanti di sini kita pilih yang kalau teman-teman belum ada, biasanya di sini pilih more. Ya, pilih more. Kemudian di bagian filter langsung aja. Di sini lokasinya di 49S, zona 49S ya. Ya, kemudian pilih oke. Nah, di sini itemsnya, kamera sama markersnya pastikan dicentang. Pastikan dicentang. Ya, oke. Oke, teman-teman ada kendala? Tadi pas input GCP langsung di oke, baru convert. Oh, pas input GCP-nya nanti aja, di close dulu. Di close dulu, kita convert dulu. Tadi di import GCP mau nunjukin juga kayak koordinatnya, koordinat UTM, sedangkan di sininya, di fotonya itu masih global. Nah, kita perlu konversi dulu. Ya, oh sudah terimport, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Nggak apa-apa, nanti kita lanjut ke convert dulu. Oke, nah, eh rekan-rekan, setelah di align, pastikan tadi import GCP-nya di close aja, nggak jadilah intinya. Nanti setelah ini, karena kita menemukan koordinatnya berbeda gitu ya. Nah, di sini pilih convert, di sebelah kanan sini yang keempat ya. Langsung aja, langsung ke convert ya. Di sini WGS 84 ya. Kita pilih yang more di sini. Kemudian ketik 49S tanpa spasi ya. Di sini ada WGS 84 UTM zone. Ada kan ya WGS 84 49S pasti ada. Oke, siap. Sip. Kalau bisa ini ya, apa on mic aja ya, biar saya nggak bolak-balik ngeliat chatnya. Tapi nggak tahu sih, bisa kelihatan. Sebelah kanan aja sini, tak liatin. Oke, nah terus abis itu setelah udah diatur ya koordinat sistemnya, kita pilih oke. Nah di sini koordinatnya udah berubah kan ya, easting, northing. Ketika sudah berubah, baru diimport 4 GCP. Ini datanya didapatkan dari data yang udah di-download ya. Tadi kan foto darah tegak ya. Nah, ini di luarnya ada TXT 4 GCP ortho. Diimport. Nah, di sini koordinat sistemnya juga diatur lagi. Kalau belum diatur ya, rekan-rekan, dipilih more, kemudian 49S lagi. Gitu. Pilih oke. Ya. Nah, kalau dilihat di sini koordinatnya udah ini ya, udah seragam lah ya. Tipe kalau koordinatnya. Berarti kita udah oke gitu, udah bisa ngimport GCP-nya itu. Nah, yang perlu kita atur di sini delimiternya, pemisahnya, kita pakainya tab ya. Tab. Biar kepisah nih di sininya apa namanya? Kolomnya. Nah, kita atur label atau nama titiknya BM1, BM2 bla bla bla. Itu dia di kolom nomor 2. Isting kan di sini ya. Kalau kita lihat dari data foto, istingnya tuh yang 65 bla 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 kan. Berarti istingnya di sini kolom ke 1, 2, 3. Kita ketik 3 di sini. Nah, istingnya 3. Northingnya ya di sini karena ada koordinat northing, pilih yang 4. Baru yang elevasinya atau altitude-nya itu di ke 5.
Sok-sok atur-atur. Udah sampai ini kan import CSP kan? Permisi Mas, ini saya boleh langsung nanya nggak Mas ya? Silakan silakan gimana? Ya Mas, tadi ini saya udah convert, cuman Esting sama Nortingnya masih yang ini Mas, belum berubah seperti UTM Mas. Yang di mana? Convertnya? Ya, yang di convert. Oke. Sebentar ini saya screenshot dulu ya biar teman-teman yang lain bisa menyamakan. Nah, itu kalau mau lihat setting saya di ini ya rekan-rekan di kolom chat. Oke, saya oke dulu aja lah. Ini nanti yes to all ya rekan-rekan semuanya. Yes to all. Kurang satu. Ini Mas, aku mau ngeliat sama Mas Gede ya. Itu yang tadi yang udah ngimport duluan belum ya? Bukan ya? Iya Mas, tadi kan saya sedang import ya. Nah, cuman belum yang waktu saya import cuma udah ganti koordinatnya, cuma belum setting yang kayak terakhir tadi Mas. Cuman udah Oke. terlanjur oke. Nah, Oh habis itu siap saya siap. pas ada notif saya buat no, baru convert. Nah, pas convert tuh nggak berubah Esting sama Nortingnya. Oke. Ini nanti kalau mau ngapus kelewatan GCP-nya ini tinggal di remove aja ya, remove markers. Maksudnya barangkali udah terlanjur terus mau di apa? Mau di close, tapi kalau no ya nggak apa-apa. Good. Oke, untuk convertnya, ini kan di bagian convert sini ya. Berarti GCP-nya udah nggak jadi diimport kan Mas ya? Iya, ini udah saya hapus Mas, udah saya hapus. Oh, oh siap. Nah sekarang ke bagian convert di sini kan ya. Ini pastikan kamera sama markersnya udah dicentang belum? Kamera sama marker udah. Oke, coba di oke lagi. Sama Mas, belum berubah. Hmm, coba saya screen aja Mas. Bisa nggak saya screen? Oh iya bisa. Maaf ya Mas, ini saya agak Aman aman. Sok. ya. Ini apa sudah terlihat Mas ya? Hmm, iya ya sudah. Iya. Ini kan convert ya di sini ya. Oke. Ini sebentar. Nah, ini kan sudah WGS 8449S kan Mas ya, sudah sama harusnya. Mm-mm. Nah, ketika saya oke itu, nah ini nggak berubah Mas. Masih, C altitude-nya 492 ya. Sebentar, saya juga cek dulu. Sepuluh meter. Oke, sebentar. Sebelumnya ini Agisop baru juga. iya yang dikasih tadi Mas di grup. Oke. Coba ke bagian itu pengaturan cancel dulu. Ya. Itu sebelah kanan itu ada pengaturan paling kanan. Nah, ya, bawah-bawah. Nah, kanan-kanan terus. Yes. Itu udah 49 ya. Pengebug ya. Bisa jadi ngebug sih. Coba di close lagi, Mas. Oke, kalau di close lagi nanti ulang yang lain nggak Mas? Atau gimana? Agak coba ke ini dulu ke apa? Ke tadi convert tadi. Pilih convert yang tadi. Iya. Nah, itu balikin lagi ke WGS84. Mm-mm. Pilih oke. Oh, I see. Kayak udah ke convert sebelumnya ya. Sebentar. Iya udah convert sebelumnya. Tadi lama nggak nge-line-nya, Mas?
Lumayan Mas, tadi agak lama ngelay. Oke. Paling coba di align lagi tapi nanti low aja biar cepet. Oh iya. Nah, balik Oke. ke workflow lagi aja di kayaknya udah keputar-putar ininya koordinatnya. Di new Oh, aja. di workflow. New yes. Oke. Ya, workflow tadi sama kayak foto biasa. Oke. Yes, Single. itu. Terus paling ini aja. Bentar dulu jangan align dulu, langsung convert aja. Oke. Langsung convert, Mas. Convert ya. Yes, 49S. Oke. Nah, coba lanjut ke workflow-nya, terus align foto. Ini dua-duanya Mas ya. Ya, terus tapi akurasinya pilihnya yang low aja, biar cepat. Oh, Ya, oke. oke. Ya, Nah, ini izin coba Mas aja satu ya. lagi. Itu lebih Ya, cepat sih harusnya. kalau jumlah titiknya beda, poin cloudnya nggak emang nggak apa-apa Mas ya? Nggak ngaruh ya? Iya, nggak apa-apa. Oh, Nanti juga kalau medium sama low biasanya lebih sedikit yang low juga. oke siap. Terima kasih Mas. Oke, siap. Nih, fotonya di mana ya? Foto apa nih, Mas Rizky? GCP diambilnya menggunakan GPS ya. Dengan GPS ya kayak biasa kita ngambil koordinat terus tapi dia akurat gitu. Pakai koordinat yang teliti, pakai GPS geodetik biasanya. Gimana, Mas Rizky? Sambil nunggu nih. Baik, izin share screen ya. Gimana gimana? Silakan silakan. Ini yang pas import GCP nggak bisa di oke, Mas. Coba coba lihat. Ini Mas, nggak bisa. Can read values bla bla bla. Can read values from the same column. Tab. Kemudian, itu mas, altitude-nya, yaw-nya dimatiin tuh, rotationnya dimatiin. Yang Rotation centangnya itu dimatikan. oke. Yes, karena double tuh mas 5 sama 5 kan, yaw sama altitude-nya. Oh iya ya. Ya, yes to all. Oke, terima kasih. Oke. Oke. Nah, kita tadi ya, kita import, pastikan di sini diimport ya. Ada 4 titik ya. Kalau ada 3 tadi kayak saya start import at row-nya pilih kedua jadinya yang satunya nggak keimport. Tapi it's okay. Jadi kita tambahin GCP-nya ya. Yes to all. Nah, di sini nih apa letak perbedaannya yang menjadi buktinya gitu ya. Nah, kalau rekan-rekan lihat ya, di sini tuh sebenarnya ada marker nih. Tuh ada kayak beda kan warna ungu-ungu gitu ya di sini. Nah, kemudian di sini juga ada kayak tanda gitu kan marker bahwa harusnya tuh koordinatnya tuh di sini gitu ya, di tengah-tengah di sini. Artinya di sini menunjukkan hasil yang diukur sama hasil ukur GCP sama foto udara itu ada perbedaan. Yang membedakan apa gitu? Ya tadi kualitas akurasinya. Ya, kalau kita tadi udah bilang GCP itu adalah posisi yang paling akurat. Berarti yang foto ini harus mengikuti yang GCP-nya gitu. Ya, jadi kita ingin GCP sama hasil foto udaranya ini harus sama gitu ya. Harus posisinya harus sesuai gitu. Nah, sesuai itu apa sih? Seperti apa ya? Data fotonya mengikuti GCP. Itu kata kuncinya. Ya kenapa? Karena ya foto udaranya kita mau buat lebih teliti gitu. Nah, caranya seperti apa sih caranya? Kata kuncinya adalah kita
ngasih informasi ke software letak GCP ini tuh di mana sih di foto. Nah, itu kata kuncinya. Ya, caranya bagaimana gitu ya. Di sini ada list di sebelah kiri, BM1 gitu ya. Teman-teman bisa klik kanan di BM1-nya, kemudian pilih filter photos by markers. Ya, pilih filter photos by markers di BM1. Dah? Nah, ketika sudah, nanti di sini ada listnya nih. Listnya jadi, oh di sini ada potensi letak dari BM1. BM1 tuh letaknya di foto-foto ini loh gitu. Nah, kita ngasih tahu ke software BM1 tuh lokasinya di mana sih di foto gitu ya. Kalau misalnya foto ngikutin GCP, kan nggak ada acuannya, jadi lebih sederhana seperti itu. Nah, ini. Jadi eh, BM1 ini kalau kita klik 2 kali, nanti kita diarahkan ke single foto kayak gini. Kita bisa geser-geser nih fotonya. Sorry, BM-nya ini. BM1-nya ya. Kita kasih tahu ke software letaknya di mana sih tengah-tengahnya gitu. Pasnya di mana BM1 di foto. Klik kiri ya, klik kiri tahan sampai benderanya hijau gitu. Nah, gitu. Ya, logikanya semoga dapat ya. Jadi eh, mudah-mudahan dapat. Jadi BM-nya itu kita kasih tempat gitu. Di foto tuh di mana gitu. Nah, ini di sini BM1. Oke, di sini benderanya sudah hijau, berarti sudah disesuaikan. Nah, lanjut ke sini BM1. Ini klik kiri tahan, terus kemudian letakkan lagi di tengah-tengahnya. Terus, nah, ini juga letak di tengah-tengahnya. Kalau 1, 2 foto, 3 foto sudah di sudah diletakkan di lokasi yang sesuai, biasanya nanti foto-foto yang lain udah otomatis mengikuti mengikuti si yang 3 foto tadi gitu ya. Nah, ini udah di tengah, juga tengah, 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 gitu ya. Seperti itu caranya. Ada pertanyaan ya? Layout foto itu di sebelah di bagian view, terus photos di sini, Mas Hafid ya. Di view, terus kemudian pilih photos. Mas, untuk jumlah BM GCP apakah harus sama dan untuk menentukan titik sama lama? Oke, kalau penentuan titiknya tuh biasanya ini sih seproporsional mungkin. Nah, ini proporsional nih di ujung ke ujung ya. Ujung ini proporsional, proporsional istilahnya gitu. Ya, sebenarnya di BIG itu sudah ada aturannya, Badan Informasi Geospasial ya. Jadi kalau kita punya area tertentu, GCP-nya harus berapa sih? Bukan harus lah, rekomendasinya berapa gitu. Itu udah ada di aturan nomor berapa ya? Pokoknya perkara BIG lah, punyanya BIG. Nanti dicek ya di peraturannya, ada di situ. Kalau nggak salah tahun 2021 apa 2014, apa 2018, pun sekitar itu. Nah, kalau rekan-rekan lihat BM1 tadinya di sebelah sini nih, ya kan? Pas kita belum melakukan geser-geser gitu ya. Nah, sekarang sudah di tengah-tengahnya di sini, gitu. Sudah pas di tengah, gitu ya. Sekarang lanjut ke BM2. Ke BM2 ya. Fotos, klik kanan, kemudian filter photos by marker. Nah, kita lagi-lagi tempatkan di tengah-tengah dari markernya ini. Ya. Jadi di lapangan GCP itu ya diukur. Misalnya di sini ada GPS gitu ya. Misalnya titiknya di sini tengah-tengahnya. Ya berarti alatnya dalam pengukuran GCP ya di tengah-tengah di sini. Berarti kan ya kita juga di software menentukan, oh berarti GCP itu pas mengukur letaknya di sini ya di foto itu.
Ini juga gitu ya. Masa eh, GCP-nya diukur nggak di tengah-tengah sini kan nggak mungkin. Jadi harus di tengah. Oke, terus gitu. Dan seterusnya. Oke, yuk bisa dilancarin lagi. Lanjut ke GCP 1. Klik kanan, filter photos by markers. Geser lagi. Ya, seperti ini. Klik kanan lagi, kiri lagi. Dicari yang ada bendera-bendera putihnya ya. Berarti kalau ada bendera putih itu menunjukkan ada potensi titik di situ gitu ya. Jadi kita tinggal geser-geser aja. Oke, GCP 2 lanjut, filter photos by markers. Oke, good question. Jadi GPS itu ada macam-macam ya. Ada GPS yang handheld, ada GPS yang geodetik. Nah, kalau handheld itu yang mungkin kalau rekan-rekan pakai Garmin gitu. Garmin itu kan ya emang meteran gitu. Nah, ada namanya geodetik ya. Sebenarnya saya ada ini sih contoh. Contoh sih. Nanti kalau mau lebih detail lagi ke pelatihan GNSS ya. Nah, ini ada tipe-tipe GNSS itu kayak gini nih. Ini handheld yang 5 meter, yang mungkin dimaksud sama ini ya, rekan-rekan tadi. Handheld, ada mapping, ada geodetik. Handheld ini yang meteran tadi, akurasinya. Mapping ini puluhan senti, ya dia ada UFO-UFO-nya gini. Nah, ini yang geodetik ini yang paling akurat nih. Dia 1 cm, 2 cm itu masih oke. Ya, jadi yang digunakan GCP foto udara ini dia pakainya geodetik yang seperti ini ya, GPS geodetik ya, seperti itu. Nah, bentukannya seperti inilah. Nah, kayak gitu ya. Ya, jadi beda ya. GPS-nya memang GPS peruntukannya untuk yang akurat. Oke, sampai di sini rekan-rekan aman ya. Sudah ditanda-tandain. Oke, nah sekarang di bagian tengah marker sini geser ke kanan nih. Geser ke kanan. Kita kan mau ngelihat ini ya, kualitasnya bagaimana sih gitu ya. Apa namanya? Proses yang udah kita lakukan secara kualitas itu bagaimana? Nah, ini kita lihat di bagian error ya. Error di sini ada 4,3 meter. Artinya apa? Jadi ada perbedaan antara foto dan GCP itu sejauh 4 meter. Ya, jadi yang kita geser-geser tadi, yaitu kalau di rata-rata kita udah geser sebesar 4 meter. Berarti kita bisa katakan foto ini akurasinya ya 4 meter gitu kualitas posisinya. Gitu. Ya, oke. Jadi di sini ada pergeseran gitu, pergeseran dari si GCP-nya itu. Eh, bukan GCP, sorry. Si fotonya ya, foto yang digeser. Lagi-lagi fotonya, bukan GCP-nya yang digeser. GCP-nya mau udah fix koordinatnya. Nah, sekarang
kita proses biar dia errornya bagus untuk penyeragaman antara posisi GCP dan juga foto drone-nya. Di sini di sebelah kanan ada bagian bintang nih, optimize cameras. Ya kalau tadi rekan-rekan untuk convert kan itu ada ya bagian sini convert. Sebelah kanan yang bintang. Nanti kita pilih convert, sorry, pilih optimize. Nah habis itu kita pilih oke. Nah pastikan ini sama lah sama saya. Kan jadi ini distorsi nih. Jadi kesalahan-kesalahan distorsi juga udah diperbaiki nantinya. Ya, jadi ada F, K1, K2, K3, CX, CY, P1, P2. Nah, di sini udah errornya udah ngecil ya, udah oke di sini. Nah, nanti di sini udah kelihatan nih rekan-rekan juga untuk menentukan hasil apa namanya proses GCP-nya tadi di foto udara bagus atau tidaknya dilihat dari sini ya, dilihat dari errornya. Jadi itu fungsi kita melihat seberapa bagus yang udah kita lakukan. Nah, di sini sudah clear ya, sudah seragam gitu posisinya. Ya. Itu sebenarnya hanya penanda aja, Mas Gede. Jadi yang biru-biru itu sebagai marker. Jadi kita ya udah pasang apa namanya, pasang marker aja, ya. Jadi apa namanya, biar yang kita ukur di lapangan dengan GPS geodetik itu teridentifikasi di drone-nya, ya. Jadi biru-biru ini ya sebenarnya biar memudahkan identifikasi oh di sini loh letak yang kita ukur gitu di lapangan di tanahnya gitu ya dengan GPS-nya. Jadi dia hanya sebagai penanda. Ukuran titik GPS-nya ya kita ukur sendiri pakai geodetik. Ya, seperti itu. Oke, sampai di sini udah oke ya. Sudah tanda yang jempol. Nah, sekarang kita lanjut ke namanya build point cloud atau build dense cloud ya di sini. Jadi fungsinya adalah yang tadi titiknya ini tuh kan masih renggang ya, masih masih ada celah-celah banyak gitu. Nah, ini kita rapatkan menggunakan yang namanya build point cloud. Nah, ini prosesnya akan lumayan lama, jadi biar cepat gitu ya, biar cepat, pilihnya yang low aja. Walaupun nanti secara prakteknya, kalau tadi saya sudah bilang align foto itu pilih yang terbaik, nah kalau build point cloud bisalah di bawahnya dikit. Jadi misalnya yang align itu high, yang build point cloud itu best practice-nya bisa di medium, gitu ya. Jadi build point cloud-nya bisa di medium. Nah, sekarang karena tadi di awalnya medium, align fotonya, di build point cloud-nya bisa di low. Gitu. Seperti itu. Kalau mau makin lebih tinggi lagi ya oke, nggak ada masalah. Gitu. Tapi waktunya akan lama. Nah, sekarang karena kita pelatihan, nanti rekan-rekan coba ya dengan data yang PPK khususnya, nanti bisa dicoba. Oke, habis itu pilih oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kalau di awal pakai low, bisa pakai low lagi nggak apa-apa. Jadi batas baseline-nya sebenarnya nggak ada masalah disamain semua. Misalnya high high semua, mau medium medium semua nggak ada masalah. Lagi-lagi tergantung dari kebutuhannya ya. Cuman kalau memang ternyata kayak tadi kita ngejar waktu, yang paling diperhatikan adalah line ini harus lebih bagus gitu dibandingkan yang lain. Mas permisi Mas mau Oh gimana? untuk GCP itu apa? Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Tes tes bisa terdengar ya? Ya,
Iya, ya kedengeran. Ya. Untuk minimal penempatan GCP jumlahnya itu apakah ada standarnya, Mas? Misal berapa hektar itu harus berapa GCP gitu. Mm-mm. Ada. Itu ada aturannya di BIG. Oh, iya. Iya, eh BIG, pokoknya soal GCP itu ada. Nah, ini 2014 kayaknya nih. Oke, Mas, nanti saya cek Ya, di nanti di situ ya. ya. Pokoknya di sini Terima ada kasih. aturan-aturannya gitu. Nih, triangulasi udara, nilai GSD-nya berapa, titik kontrol. Oh, di sini ada semua. Pokoknya di situ. Oke. Nah, kita ke bagian workspace. Di sini ada point cloud ya. Tadi kan ada type points. Nah, sekarang ada point cloud. Nah, point cloud itu dia udah bentuknya kalau kita klik dua kali ya, klik kiri dua kali di point cloud ini, nanti dari tadinya tadinya itu type points, kalau kita klik point cloud dia akan bentuknya point, tapi kalau kita zoom sebenarnya ini masih masih point ya. Tuh, cuman udah agak rapat. Tuh. Ini outputnya kayak gini. Tuh ya. Nah, ini bentuknya adalah 3D. Nah, ini biasanya point cloud ini banyak juga digunakan misalnya untuk 3D apa? 3D modeling gitu. Ya ini bisa dasar dari point cloud ini gitu. Ya. Oke. Hmm, sampai di sini aman? Apa ini? 30 menit, Mas. Wih, kalau nggak pakai lowes aja nggak apa-apa kalau lama 30 menit banget. Mas, permisi Mas, maaf motong sedikit. Iya ya gimana? Kalau mau mau ulang kan tinggal di cancel nggak apa-apa Mas ya. Ulang Nggak pilih apa-apa. loss gitu Mas. Iya, Oke. nggak apa-apa. Siap. Ini ada pertanyaan, izin bertanya. Oke, izin menjawab ya. Kalau kasusnya mapping di area vegetasi yang rapat dan kurang menunjukkan pasang GCP, gimana caranya biar datanya tetap milik oriented, tetap akurat dan presisi? Kasusnya mapping di area vegetasi yang rapat dan kurang memungkinkan pasang GCP, gimana cara Oke, jawabannya izin menjawab. Jawabannya itu menggunakan metode tadi PPK atau RTK. Sehingga sebenarnya PPK sama RTK itu meminimalisir penggunaan GCP di ground tanah gitu ya. Jadi kenapa makanya drone PPK sama RTK itu sekarang lebih praktis dan dianggap kalau misalnya case-nya adalah ortofoto itu udah dikategorikan sebagai eh, kategori cukup gitu dan ya bagus lah sentimeter level juga gitu sih sebenarnya apalagi di area vegetasi kemudian area yang tidak accessible yang tidak memungkinkan pasang GCP ya tadi kita pakai PPK itu udah PPK atau RTK udah jadi solusi sih gitu semoga menjawab ya Kak. Saya pernah olah data drone begini kok hasilnya dia cembung ya. Cembung gimana tuh Pak Dede? Cembung. Oh, biasanya kalau cembung gitu GCP-nya, kalau pakai GCP ya, kalau pakai GCP biasanya nggak sinkron antara GCP dan juga data fotonya gitu. Jadi kualitas GCP-nya mungkin yang tiga ini bagus, tapi yang satu ini jelek gitu. Aslinya kurang di sini nanti kayak kusut gitu jadinya. Ini jadi salah satu penyebabnya. Ya kalau RTK ya bisa jadi cek lagi aja Pak koordinat RTK-nya. Kalau kalau dilihat dari apa namanya posisi letak pemotretannya apakah sudah oke semua atau gimana? Harusnya itu perlu dicek juga sih, sembung. Sebenarnya itu lebih ke posisinya, posisi si fotonya itu mempengaruhi kalau pakai DRTK.
Oh ya, gimana ini Mas Gede sama Mas Rizky kok curhat-curhatan ini sama Mas Bar. Ya semoga semoga di ini ya apa namanya apa mungkin nanti mau ngerakit bisa dipermudah gitu ngerakit PC gitu ya. Bang foto ini lumayan jahat di foto di apa di laptop. Dulu saya dulu waktu skripsian gitu laptop saya kentang parah sampai wah kejut-kejut lah bingung nggak ada opsi lagi apalagi udah ada judulnya kan ya. Nah, karena memang mau nggak mau sih foto tuh udah nggak ada opsi lagi emang PC yang bagus. Bukan yang bagus ya, maksudnya yang cukup gitu ya. Kak. Ya apa namanya kemampuannya, speknya. Oke, kalau sudah sebenarnya kita dua proses lagi selesai. Yaitu setelah point cloud itu kita pilih build them ya. Build them. Nah, di sini source datanya itu pakainya point cloud ya atau dense cloud di sini. Point cloud atau dense cloud. Itu aja yang kita setting sebenarnya. Ya, yang perlu kita setting hanya itu. Jadi mungkin nanti Mas Gede ataupun Mas Rizky yang ketinggalan, diingat-ingat yang diatur cuman source data aja ya di sini, point cloud. Kasih itu pilih, oke. Nah di sini kita perlu save dulu, menurut softwarenya perlu save dulu gitu. Ya udah kita pilih oke, terus kemudian pilih save ya. Di sini kan gede nih, logo save-nya di save dulu. Kemudian di sini pilih ketik project. Oke. Setelah di save, ini bisa di expand lagi ya, dibuka lagi segitiganya. Di sini ada point cloud, kita ke build them. Di sini lagi-lagi point cloud yang dipilih, pilih OK. Nah, cepat kan kalau dem mah tuh. Dem mah cepat banget ya. Jadi bisa langsung dapet. Nah, ini elevasi ya, menunjukkan elevasi. Jadi yang merah tuh ketinggiannya 84,3, yang warna biru ataupun warna hijau itu sekitar 81 meter. Ini elevasi ya. Jadi kalau ada studi di area terbuka gitu, analisis kelerengan, ini bisa jadi sumber data gitu ya, foto udaranya ini. Iya, DEM itu terdiri dari sorry, DTM sama DSM itu sebenarnya dikatakan sebagai DEM, ya. DEM itu generalisir dari DTM atau DSM. Kalau DTM itu hanya groundnya saja, hanya tanahnya aja. Kalau DSM itu misalnya ada bangunan, nah itu termasuk DSM gitu bentukannya. Jadi DTM itu hanya tanah gitu. Jelas lebih baik Mas Gede. Demnas itu resolusinya aja 8 meter. Sedangkan ini kalau kita lihat demnya ini resolusinya 1,7 cm. Jadi udah kelihatan lebih detail ya. Demnas untuk melihat data ini apa namanya ada candi nggak mungkin kedeteksi kan karena resolusinya besar. Nah, jadi jawabannya jelas foto udara ya. Foto udara jelas. Nanti ada lagi lidar, lidar lebih bagus lagi daripada foto udara. Ada laser scanner, gitu, macam-macam. Bisa jadi kontur. Bisa banget. Bisa jadi kontur nanti. Cuman kalau ini kan fokusnya di ortofoto ya, nanti kontur beda lagi. Itu lebih ke apa? Analisis topografinya. Yang kita hasilkan nanti adalah ortofoto. Oke, gimana Mas Gede, Mas Rizky udah lanjut? Udah aman? Lanjut, lanjut aja Mas, saya masih lama kayak ini, masih 15 menit Mas. Iya, Monggo, sambil monggo nunggu. Mas. Oke, siap. Udah 5 menit. Oke. Nah, sekarang terakhir kita buat build orthomosaik ya. Orthomosaik surface-nya adalah pilih dam. Ya, nanti ini nih resolusinya dia sampai 2 mili. 2 mili, Pak. Kita pilih oke aja.
Jadi sebenarnya mungkin awal-awalannya aja saya butuh penjelasan, tapi saya perlu jelasin, tapi pas di akhir mah tinggal klik-klik aja ya. Tapi secara logika sesuai ya sama ini logika software ini. Jadi yang pertama tuh kita dari foto dua dimensi menghasilkan titik ya, titik-titik 3D yang mana titik itu didasarkan dari titik jahitan tadi. Ya, kenapa bisa 3D? Ya kita kayak ngelihat objek aja. Kalau kita lihat dari kanan kiri suatu kubus gitu, kan bakal kelihatan 3D ya. Nah, itu jadi 3D seperti itu. Nah, titik tadi kan masih dalam bentuk titik yang jarang, kemudian dijadikan sampai ke point cloud yang lebih tebal gitu, titik-titiknya. Titiknya ya titik ground coordinates ya, titik koordinat. Nah, dari DEM tadi, sorry, dari point cloud tadi, itu kan dijadikan 3D DEM ya, yang kuning-kuning tadi yang elevasi. Nah, kan udah kebentuk 3D-nya, tujuannya ke 3D-nya tadi. Nah, dari 3D, nah kita sekarang lagi proses untuk ini, proyeksikan nih. Jadi yang nomor 1.1 ini dijadiin A aksen, tiga ini nomor 3 jadi C aksen. Jadi di benar-benar diproyeksikan gitu, di benar-benar ditegakkan gitu, jadi tegak seperti itu. Nah, ini drone elevation. Biar apa sih sebenarnya tujuannya di sini? Kita bahas dari awal. Nih, yang tadinya dia nggak tegak gini kan ya. Ini juga nggak tegak. Nanti kan dari perbedaan perspektif ini jadi 3D gitu kan. Dari 3D nanti diproyeksikan jadi benar-benar tegak fotonya nih. Jadi ortho, mosaik. Ortho tuh sebenarnya artinya kan tegak ya. Nah itu artinya dia sudah dalam bentuk peta nih dua dimensi. Kalau rekan-rekan ukur jarak ataupun koordinat ya relatif lebih akurat yang ini dibandingkan yang belum diproses. Nah ini udah jadi ya ortho mosaiknya di sebelah kiri. Ini diklik, kalau ortofoto kita zoom ya udah dalam bentuknya image di sini nih ada pixel-pixel ya. Nah ini ya. Nah ini sudah jadi rekan-rekan. Jadi hasil akhir dari ortomosaik yang ini udah saya tunjukkan contoh-contohnya. Caranya seperti itu ya, biar bisa dapat ortomosaik. Oke. Nah nanti kalau sudah terjadi ortomosaik, nanti kita pilih ekspor ortomosaik. Nah di sini formatnya TIFF ya nanti. TIFF ini bisa dimasukkan ke software JIS ya. Kalau rekan-rekan menggunakan JIS, misalnya di sini orto gitu, orto mosaik. Jadi kalau mau ngolah di JIS tadi, misalnya mau apa namanya ini oke aja langsung ya, karena koordinatnya udah 49S. Kalau misalnya mau melakukan ekstraksi apa building footprint, udah dari orto, mau tree counting, ngitung jumlah pohon, mau tutup apa namanya analisis tutupan lahan gitu. Kemudian ekstraksi solar panel itu udah bisa ketika teman-teman menggunakan tadi eh, TIFF ya, TIFF dari Ortho Mosaic. Gitu. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Jadi ini kita sudah memproses data em, foto dengan menggunakan GCP. Silakan teman-teman nanti bisa mencoba ya di kegiatannya rekan-rekan semua. Kalau saya sekarang mostly kebanyakan udah jarang pakai GCP. Ya, project-project saya kebetulan pakainya drone memang mapping ya, fixed wing gitu. Pakainya fixed wing emang drone. Kameranya juga udah kamera yang memang khusus pemetaan, minim distorsi, sehingga kualitasnya juga lebih oke. Nah, itu udah jarang pakai GCP gitu. Jadi memang udah pakai PPK tadi kalau nggak pakai RTK. Sehingga memudahkan. Jadi misalnya di area hutan, tadi misalnya di tengah laut gitu ya, bukan tengah laut ya, di area apa pesisir itu kan nggak mungkin saya pasang GCP sekitaran situ kan. Ya, jadi memang pakainya PPK. Dan memang dari sisi alatnya sendiri, em, apa ya, dari alatnya sendiri kebutuhannya memang untuk mapping.
Oke. Oke, eh mungkin satu pertanyaan Mas Gede, nanti saya lanjut ke PPK sedikit ya, ke PPK. Gimana Mas Gede? Iya, izin tanya Mas, yang masalah PPK sama RTK di namanya kalau nggak salah ya. Oke, Berarti kalau pakai hasil foto udara itu kita nggak berarti tinggal nge-skip semua yang GCP tadi Mas ya, langsung ortofoto sama dem tadi berarti atau gimana Mas? betul. Jadi yang bagian GCP tadi, import reference itu udah nggak perlu lagi kalau pakai PPK RTK. Jadi langsung ya tadi nggak perlu import GCP, kita geser-geser apa satu-satu gitu. Nggak perlu ngecek kualitasnya ini gitu, errornya berapa gitu. Udah inilah lebih simpel, lebih sederhana. Oke, baik Mas, terima kasih Mas. Iya, mungkin saya tunjukkan ya. Nanti sebenarnya data itu emang saya tunjukkan buat PR ya, buat PR karena kan kadang tuh kalau udah nyoba sekali, apalagi ngelihat zoom gini kan masih belum kerasa, apalagi ada yang ketinggal-ketinggal gitu. Saya kasih data dummy, contoh gitu ya. Rekan-rekan bisa ini kalau udah pilih new aja ya, kalau udah di save ya, save, pilih new. Nah, nanti ada data ya, data, sorry, belum diekstrak ya. Sebenarnya sama aja sih datanya. Saya itu ada yang eh, nah ini kan ya datanya ini. Nah, data ini sudah terkoreksi. Apa sih tandanya? Nah, kita coba import ya di berarti di foto ini di sini ya. Nah, ini itu di import datanya. Nah, cuman di sini kan akurasinya belum muncul ya, kualitas koordinatnya. Maksudnya masih 10 meter. Itu gimana sih caranya biar dia kebaca si PPK-nya? Itu di bagian preference ya, terus advance di bagian ini load camera location accuracy ya from XMP metadata. Ini aja yang perlu disetting. Kalau ini udah disetting, Agisoft-nya ke depannya rekan-rekan nggak perlu setting lagi. Ya, saya ulangi. Jadi kalau misalnya rekan-rekan udah setting ini, ya inilah contohnya. eh Intinya kamera location accuracy disamakan sama saya gitu. Nanti next-nya itu bisa kepake terus, jadi nggak perlu ulang-ulang lagi. Nah, sekarang coba new lagi ya. Saya coba ulang, add photos. Kalau pakai data yang DJI tadi, tetap aja 10 meter kalau karena nggak ada akurasinya gitu ya. Kalau ini, nah ini udah 2 senti, 2 senti, 8 senti, ya kan? Kalau ini udah akurasi udah oke, ya GCP-nya ini nggak perlu. Kalau untuk orto ya khususnya. Jadi di sini udah nggak perlu lagi. Jadi udah langsung align foto, kemudian langsung ke point cloud, terus DEM ortho mosaic. Ya, nggak perlu import GCP-nya karena di situ pun nggak ada GCP-nya. Ini bukan GCP ya, ini tuh koordinat setiap fotonya di tengah-tengahnya. Ya, jadi yang warna yang Excel ini itu bukan GCP, tapi dia koordinat yang di sini nih, koordinat yang di sini. Ya, dan juga informasi akurasinya juga. Nah, sini ada akurasinya juga kan tuh. Akurasi horizontalnya, ini akurasi vertikalnya ada nih. Ini koordinatnya. Ya, seperti itu rekan-rekan. Nanti disilakan dicoba untuk apa namanya prosesnya. Kalau mungkin sedikit aja, sebenarnya ini sebenarnya nggak ada plan ya. Cuman saya tambahin ada namanya batch proses. Jadi bisa sekalian semua, yaitu nanti dilihat dari rekamannya aja ya. Workflow batch proses, di add, kemudian align foto. Ini pakainya pilih yang low semua aja deh, saya biar cepet ya. Ini akurasinya kan low ya. Terus setelah align foto apa sih gitu kan? Kan namanya
build point cloud, pilihnya low lagi, terus dem, ya terus ini source datanya pakai point cloud, jangan lupa low kualitasnya, terus build ortho mosaic, ini surface-nya pilihnya dem ya, karena kan pakainya dem. Dah, setelah itu kita bisa pilih oke. Nah, kalau ini dari mulai kita import langsung ke proses semua. Iya ya, Indonesia bagian barat. Barat apa timur? Barat ya. Ini selesai, kita akhiri ya rekan-rekan ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanya saya. Kalau ada kendala-kendala teknis ataupun misalnya ada kebutuhan apa gitu ya. Nah ini kalau saya proses kayak gitu udah langsung jadi. Eh, Nah ini 3D-nya ya. Tuh, 3D-nya udah langsung. Dem-nya kenapa nggak jadi ya? Oh, di save dulu. Oke. Lupa, lupa. Tes PPK lah. Ya harusnya tadi bisa langsung ini sih, bisa langsung dem dan juga ortonya. Ya nanti coba ya rekan-rekan dicoba masing-masing PPK-nya bagaimana hasilnya. Mungkin itu sih Mbak Yosi sambil nunggu nanti biar rekan-rekan yang nyoba. Passwordnya Faiz 123 bisa nggak? It- Di sini ya preference, kemudian pilih advance, pilih camera location. Oke, nanti dicoba ya Mas. Itu aja. Oke, saya kembalikan ke Mbak Yosi. Mohon maaf waktunya guys. Terima kasih banyak Mas Faiz atas materi dan tutorialnya selama kurang lebih 2 jam hari ini. Dan karena kita pertemuannya cuma 2 jam hari ini aja ya Mas Faiz ya. Dan Bapak Ibu rekan-rekan juga terima kasih atas antusiasnya. Mungkin nanti yang bertanya bisa lewat WhatsApp group ya Mas Faiz ya. Siap, Oke, siap, nanti siap. bisa diskusi di sana. Mas Faiz ada di sana. 24/7 rekan-rekan semuanya Mas Faiz ada di grup. Baiklah, terima kasih banyak rekan-rekan. Untuk selanjutnya kita adakan sesi dokumentasi Mas Faiz dan rekan-rekan yang bisa on cam. Kami mohon untuk on cam sebentar. Mungkin sambil buka puasa juga nggak apa-apa rekan-rekan soalnya. Oke, ini ada Yuk Mbak guys, Adi. kita foto-foto. Nanti biar kita share. Tuh, bisa banget juga nanti di-share masing-masing dan tag IG-nya Aksara ya Mas Faiz Oh ya. iya, betul. Jangan lupa tag ya. Kalau IG saya underscore Faiz Lutfi. Nanti coba. Biasanya kadang-kadang ada yang tiba-tiba follow gitu ya. Di situ apa namanya barangkali ingin berrelasi gitu ya. Jangan lupa tag Aksara ya guys ya utamanya di situ. Tuh, pasti nanti bakal di-repost kok sama Aksara ya Mas Faiz ya. Yuk pasti pasti. Oke, ini kita bagi 3 layar. Untuk layar yang pertama ini full yang on cam semuanya ya. Oke, kita hitung Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi bisa sambil ya Aksara. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, Oke. next ini ada di layar kedua tapi nggak ada yang on cam nggak apa. Saya screen aja ya. Oke, layar yang ketiga nggak ada yang on cam nggak apa. Saya screen. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan atas antusiasnya hari ini dan juga terima kasih banyak atas donasi yang diberikan dan akan kami sampaikan donasinya ke yang membutuhkan. Bapak Ibu rekan-rekan, usai sudah pertemuan kita di Donation Base
training dari Aksara Lab Indonesia. Terima kasih banyak kami ucapkan. Semoga ilmunya berkah dan manfaat untuk Bapak Ibu rekan-rekan dan juga khususnya Mas Faiz sebagai pemateri. Sukses selalu. Amin, Sehat amin. selalu Bapak Ibu dan rekan-rekan. Saya tutup sampai jumpa di pelatihan-pelatihan selanjutnya dari Aksara. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu rekan-rekan dan selamat berbuka puasa. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Mbak. Oke. Ya.